Aduh, ini gimana sih cara konfigurasi hostname di Winbox? Kalian pernah ngalamin kebingungan kayak dia? Sini deh, biar aku jelasin cara untuk Yes mengkonfigurasi sir, hostname yes serta sir, beberapa hal yes yang sir, yes lainnya sir, di yes sir. video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Yoga Prasetyo dan kali ini aku akan menjelaskan materi MTCNA di modul 6 Basic Configuration. Dan di video kali ini aku akan membahas beberapa hal, yaitu yang pertama, konfigurasi hostname, lalu yang kedua, konfigurasi IP address, lalu yang ketiga, trick about CLI, lalu yang keempat, IP services, lalu yang kelima, router OS management users, lalu yang keenam, router OS login management groups. Kalau gitu, daripada lama-lama, mending kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pertama, aku akan membahas konfigurasi hostname. Konfigurasi hostname adalah proses memberi dan mengatur nama identitas pada sebuah perangkat di jaringan, seperti komputer, server, router, atau switch. Nama ini berfungsi sebagai sebutan yang mudah diingat manusia, sehingga saat mengelola jaringan, kita bisa menyebut server 01 atau router lab tanpa harus menghafal alamat IP-nya. Ada dua metode utama untuk mengubah hostname. Yang pertama, ada metode GUI Winbox. Metode Graphical User Interface atau antarmuka grafis ini umumnya lebih intuitif karena melibatkan navigasi menu, klik, dan juga pengisian formulir. Lalu yang kedua, metode terminal atau CLI. Metode Command Line Interface atau CLI ini adalah baris perintah yang lebih cepat dan efisien. Lalu, aplikasi umum yang digunakan seperti New Terminal pada Winbox, Terminal pada Linux atau Mac OS, PowerShell atau CMD pada Windows, PuTTY dan SSH klien lainnya. Dan sekarang, aku akan mencoba untuk mempraktikkan konfigurasi hostname melalui metode GUI menggunakan Winbox dan metode CLI menggunakan New Terminal Winbox. Tapi pertama, aku akan mencontohkan menggunakan metode GUI. Caranya adalah pertama-tama kita buka Winbox-nya. Pastikan Winbox sudah terhubung dengan Mikrotik menggunakan Pinetlet. Lalu kita login terlebih dahulu. Lalu tunggu beberapa saat. Jika muncul panel Change Password, kita klik silang saja. Lalu, setelah masuk seperti ini, kita akan mengubah hostname-nya dengan cara kita klik Sistem, lalu klik Identity. Lalu, setelah muncul tampilan seperti ini, kalian bebas untuk mengubah namanya sesuka kalian. Misalnya, aku akan mengubahnya menjadi namaku sendiri, yaitu Yoga. Lalu kita klik apply. Setelah itu kita klik OK. Maka sekarang bisa dilihat kalau hostname-nya sudah berubah nama menjadi Yoga. Dan selanjutnya, aku akan mencontohkan melalui metode CLI menggunakan New Terminal Winbox. Caranya adalah yang pertama, kita klik New Terminal. Lalu, setelah terbuka jendela seperti ini, di sini akan ada opsi untuk mengubah password kalian. Jika kalian ingin mengubah password kalian, maka kalian tinggal ketikkan saja password baru kalian. Tetapi, jika kalian ingin men-skip untuk mengubah password ini, kalian tinggal tekan Ctrl+C. Lalu setelah itu, kita tinggal ketikkan sistem lalu klik enter. Setelah itu, kita tinggal ketikkan set spasi name sama dengan, lalu diisi sesuai dengan nama yang kalian inginkan. Di sini aku akan mencoba mengubahnya menjadi RB strip yoga. Lalu kita klik enter. Nah,
sudah bisa kita lihat kalau hostname-nya sudah berganti nama sesuai dengan nama yang kita ubah tadi. Dan selanjutnya, aku akan membahas konfigurasi IP address. Konfigurasi IP adalah proses pengaturan alamat unik, yaitu IP address, subnet mask, gateway, dan DNS pada perangkat seperti komputer, HP, dan router, agar bisa terhubung dan berkomunikasi di dalam jaringan. Dan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Metode GUI, dan langkah-langkahnya adalah 1. Klik menu IP. 2. Pilih addresses. 3. Klik new. 4. Masukkan IP address dan prefix. Contohnya adalah 192.168.70.1/24. Lalu yang kelima, pilih interface yang ingin digunakan. Sebagai contohnya adalah Ether 3. Lalu yang keenam, klik apply dan klik OK. Lalu cara yang kedua adalah metode terminal. Dan langkah-langkahnya adalah 1. Buka new terminal. 2. Ketikkan /IP address. 3. Ketikkan add addresses sama dengan. Lalu diketik sesuai dengan IP yang kalian gunakan. Lalu ketikkan lagi interface sama dengan, sesuaikan dengan interface yang ingin kalian gunakan. Lalu ada cara menghapus IP address melalui CLI, yaitu 1. Buka new terminal. 2. Ketikkan /IP address. 3. Ketikkan remove number sama dengan, lalu ketik sesuai dengan nomor IP yang kalian ingin hapus. Lalu ada cara disable atau enable IP address melalui CLI, yaitu 1. Buka new terminal. 2. Ketikkan /IP address. 3. Ketikkan disable atau enable tergantung yang kemauan kalian. Lalu number sama dengan, lalu ketik sesuai dengan nomor IP yang kalian ingin disable atau enable. Lalu ada juga cara mengedit atau mengkonfigurasi IP address yang sudah ditambahkan, yaitu dengan cara 1. Buka new terminal. 2. Ketikkan /IP address. 3. Ketikkan set, lalu sesuai dengan nomor bagian IP yang kalian ingin edit. Lalu addresses sama dengan, diisi dengan nomor alamat IP yang baru. Lalu sekarang, aku akan memberikan contoh untuk mengkonfigurasi IP address melalui GUI menggunakan aplikasi Winbox. Dan caranya adalah, pertama-tama kita klik IP, lalu klik addresses, dan di sini sudah ada IP bawaan dari Pinet Lab. Tetapi kita akan menambahkan IP kita sendiri. Lalu kita klik new, lalu akan terbuka seperti ini, dan di sini kita akan memasukkan IP address, prefix, dan juga interface-nya. Lalu kita pilih kolom di sebelah addresses. Di sini kita akan mengisi IP yang ingin kita gunakan. Sebagai contoh, aku akan menggunakan 192.168.70.1, dan juga kita akan memasukkan prefix like-nya, yaitu /24. Lalu di kolom di sebelah interface, di sini kita akan memilih interface yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, aku akan menggunakan Ether 3. Lalu kita klik apply, lalu klik OK. Dan bisa dilihat kalau IP yang kita masukkan tadi sudah berhasil muncul di sini. Dan selanjutnya, aku akan mencontohkan cara mengkonfigurasi IP address melalui terminal menggunakan new terminal Winbox. Dan caranya adalah, yang pertama, kita klik new terminal, lalu Ctrl C. Sebelum kita mencoba menambahkan IP, pertama-tama kita cek dulu ada berapa interface yang bisa kita gunakan dengan cara ketikkan interface print, lalu klik enter. Dan di sini kita bisa melihat ada 4 interface yang bisa kita gunakan. Sekarang kita coba tambahkan IP melalui terminal. Lalu kita ketikkan IP address.
IP address. Lalu klik enter. Lalu kita ketikkan add address sama dengan, lalu kita isi sesuai dengan nomor IP yang kita ingin masukkan. Misalnya, aku akan menggunakan 192.168.90.1/24. Lalu spasi, kita ketikkan lagi interface sama dengan, di sini kita isi sesuai dengan interface yang ingin kita gunakan. Sebagai contoh, aku akan menggunakan ether 2. Lalu kita klik enter. Sekarang kita coba lihat apakah penambahan IP melalui terminalnya berhasil atau tidak dengan cara ketikkan print. Dan bisa dilihat kalau penambahan IP-nya berhasil kita lakukan. Dan selanjutnya, aku akan mempraktikkan cara menghapus IP address melalui CLI. Caranya adalah yang pertama, ketikkan remove number sama dengan, lalu diisi sesuai dengan nomor bagian IP yang ingin kalian hapus. Sebagai contoh, aku akan menghapus nomor 2 ini. Kita tulis saja 2. Lalu kita klik enter. Lalu sekarang kita coba mengecek kembali apakah IP-nya berhasil dihapus atau tidak dengan cara ketikkan print. Lalu enter. Dan bisa dilihat IP yang tadi kita tambahkan sudah berhasil kita hapus. Dan selanjutnya aku akan memberikan contoh cara mendisable IP address melalui CLI. Caranya adalah pertama-tama kita ketikkan disable number sama dengan, lalu kita isi sesuai dengan nomor bagian IP yang ingin kita disable. Sebagai contoh, aku akan menggunakan nomor 1. Lalu kita klik enter. Dan sekarang kita akan coba cek apakah IP-nya berhasil terdisable dengan cara ketikkan print lagi. Dan bisa dilihat di nomor 1 ada tanda silang. Itu menandakan bahwa IP address tersebut sudah disable atau tidak aktif. Dan selanjutnya, aku akan mencontohkan cara enable IP address kembali melalui CLI. Caranya, yang pertama kita ketikkan enable number sama dengan, lalu kita isi dengan nomor bagian IP address yang ada di sini. Dan kita akan mencoba untuk mengaktifkan kembali IP address yang sudah kita disable tadi. Karena kita mendisable nomor 1, maka kita akan ketikkan juga nomor 1. Lalu kita klik enter. Sekarang kita coba cek kembali apakah IP-nya sudah berhasil di enable dengan cara ketikkan print. Lalu klik enter. Dan bisa dilihat di bagian nomor 1 ini, tanda silangnya tadi sudah tidak ada. Itu berarti nomor IP tersebut sudah berhasil di-enable atau diaktifkan kembali. Dan selanjutnya, aku akan mempraktikkan cara mengkonfigurasi atau mengedit IP address yang sudah kita tambahkan melalui CLI. Caranya adalah yang pertama, kita ketikkan set, lalu kita isi nomor bagian IP address yang ingin kita ubah. Sebagai contoh, aku akan mengubah nomor 1 ini. Maka kita ketikkan 1. Lalu kita ketikkan lagi address sama dengan, lalu kita isi sesuai dengan nomor IP yang baru. Sebagai contoh, aku akan menggunakan 192.168.80.1/24. Lalu kita klik enter. Dan sekarang kita coba cek dengan cara mengetikkan print. Dan bisa dilihat bahwa IP yang tadinya 70.1 berubah menjadi 80.1. Dan selanjutnya, aku akan membahas trick about CLI. Trick about command line interface atau disebut juga trick about CLI adalah sekumpulan teknik
pintasan atau shortcut, dan perintah efisien yang digunakan untuk mempercepat alur kerja, otomatisasi tugas, dan memaksimalkan kontrol sistem melalui terminal berbasis teks. Trik ini sangat berguna untuk navigasi cepat, manajemen file, dan juga scripting. Beberapa contoh triknya adalah 1. Autocomplete tab. Tekan tombol tab setelah mengetik beberapa huruf perintah atau nama file untuk menyelesaikannya secara otomatis. Ini adalah trik yang paling menghemat waktu. 2. Bantuan. Ketikkan tanda tanya untuk melihat daftar perintah yang tersedia di direktori saat ini. 3. Membatalkan perintah. Tekan Ctrl+C untuk menghentikan perintah yang sedang berjalan atau membatalkan input saat ini. Lalu yang keempat, riwayat perintah. Gunakan tombol panah atas atau bawah untuk melihat perintah yang sebelumnya digunakan. Lalu yang kelima, mencari perintah lama. Tekan Ctrl+R, lalu ketik kata kunci untuk mencari perintah panjang yang pernah Anda gunakan sebelumnya. Dan biasanya, trik yang paling sering aku gunakan yaitu autocomplete tab. Sebagai contoh, ketika aku ingin mengetikkan IP address, aku cukup mengetikkan IP spasi add, lalu klik tab. Maka huruf yang tersisa dari addressesnya akan terisi secara otomatis. Dan sekarang aku akan membahas IP Services. IP Services adalah daftar fitur dan layanan berbasis protokol IP yang berjalan di router OS. Digunakan untuk manajemen, akses, dan komunikasi ke atau dari router. Fitur ini mencakup port-port penting seperti Winbox, SSH, www, API yang dapat diaktifkan, dinonaktifkan, atau diubah port standarnya untuk meningkatkan keamanan perangkat. Berikut adalah rincian layanan standar yang ada di MikroTik beserta fungsinya. API atau API SSL tersedia pada port 8728 atau 8729. Digunakan oleh aplikasi pihak ketiga seperti aplikasi monitoring atau aplikasi kasir hotspot untuk berkomunikasi dengan MikroTik secara otomatis. Lalu ada FTP, tersedia pada port 21. Digunakan untuk transfer file ke atau dari router, misalnya upload file sertifikat atau download file backup. Lalu ada www atau www.SSL, tersedia pada port 80 atau 443. Protokol untuk mengakses webvik. Sangat disarankan menggunakan HTTPS jika ingin mengakses via web yang lebih aman. Lalu ada SSH, tersedia pada port 22. Layanan remote access CLI yang terenkripsi dan aman. Ini adalah standar industri saat ini. Lalu ada Telnet, tersedia pada port 23. Layanan remote access CLI versi lama yang tidak aman, yang berupa teks biasa. Sangat disarankan untuk dimatikan. Lalu yang terakhir, Winbox, tersedia pada port 8291. Layanan khusus yang digunakan oleh aplikasi Winbox untuk mengelola router secara visual. IP Services Lab. Pada IP Services, kita dapat melakukan disable, enable, bahkan mengubah port standar untuk meningkatkan keamanan jaringan, mengurangi risiko akses tidak sah di jaringan, hingga menghindari brute force attack. Lalu, cara mematikan layanan yang tidak dipakai atau mendisable yaitu pertama-tama, buka IP, 2. Buka services, 3. Pilih layanan yang ingin dimatikan kecuali Winbox dan SSH. Lalu yang keempat, klik disable. Lalu, cara mengaktifkan layanan yang dimatikan atau men-enable adalah yang pertama, buka IP, lalu yang kedua, buka services, lalu yang ketiga, pilih layanan yang ingin dinyalakan. Lalu yang keempat, klik enable. Lalu, cara mengubah port standar yaitu yang pertama, buka IP, lalu yang kedua, buka services, lalu yang ketiga, klik 2 kali pada layanan yang ingin diubah portnya.
lalu yang keempat, lalu ubah portnya, lalu yang kelima, klik apply dan klik OK. Dan sekarang, aku akan mempraktikkan cara mendisable atau mematikan layanan yang tidak dipakai. Pertama-tama, klik IP, lalu klik Services. Setelah terbuka jendela seperti ini, kita pilih layanan atau port yang ingin kita matikan, kecuali Winbox dan SSH. Dengan cara kita klik layanannya sembari mengklik juga CTRL dan kita tahan CTRL-nya. Setelah itu, klik Disable. Dan sekarang bisa dilihat kalau beberapa layanan atau portnya sudah berhasil terdisable. Jadi, jikalau semisal kita mencoba connect ke router dengan menggunakan CMD melalui port telnet, maka tidak akan terhubung karena port telnetnya telah kita disable. Lalu sekarang, aku akan memberikan contoh cara mengubah port standar. Caranya, yang pertama, kita klik 2 kali pada SSH, lalu akan terbuka tampilan seperti ini. Lalu kita klik pada kolom di sebelah port dan ganti portnya dari 22 menjadi 9022. Lalu di bagian available form ada tanda plus. Itu tandanya kalian bisa menambahkan IP address, tetapi saya tidak akan menambahkan IP addressnya. Lalu kita klik apply dan klik OK. Lalu kita lakukan hal yang sama pada layanan Winbox. Kita klik 2 kali, lalu ganti portnya menjadi 3000. Lalu kalian bisa isi available formnya jika kalian mau. Lalu kita klik apply dan klik OK. Dan bisa terlihat kalau angka port pada layanan SSH dan Winbox sudah terganti. Jadi, jikalau semisal kalian mencoba login ke router dengan menggunakan layanan Winbox, maka di bagian IP address kalian harus menambahkan +2 3000, baru kalian bisa login ke routernya. Lalu, aku akan mencontohkan cara mengembalikannya ke port standar, yaitu dengan cara sama seperti kita mengubah port. Kita pilih salah satu layanannya, lalu kita klik 2 kali. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita ubah kembali portnya ke awal dari yang 9022 menjadi 22. Lalu klik apply dan klik OK. Lalu lakukan hal yang sama untuk layanan Winbox. Klik 2 kali lalu ganti portnya menjadi 8291. Lalu klik apply dan klik OK. Dan angka port pada layanan SSH dan Winbox sudah kembali ke awal. Dan sekarang, aku akan memberikan contoh cara mengaktifkan atau men-enable layanan yang terdisable tadi. Caranya, yang pertama, tahan CTRL, lalu klik layanan yang ingin kita aktifkan kembali. Lalu kita klik enable. Dan bisa dilihat bahwa layanannya atau port-port yang tadi kita disable sudah berhasil aktif kembali. Dan selanjutnya, aku akan membahas Router OS Login Management Users. Router OS Login Management Users adalah fitur untuk mengatur akun pengguna yang akan dipakai untuk login ke router, baik itu melalui Winbox, Webfig, SSH, atau Telnet. Di dalam Router OS, semua akun ini dikelola di menu System User, di mana kita bisa menambah user baru, mengatur password, menentukan grup baik itu full, write ataupun read, dan juga membatasi dari IP mana user boleh login. Saat seseorang login ke router OS, sistem akan memeriksa user dan grupnya untuk memutuskan apa saja yang boleh dilakukan, mulai dari hanya melihat status jaringan sampai mengubah semua konfigurasi dan mengelola user lain. Ada 2 metode utama dalam MikroTik Router OS untuk melakukan manajemen pengguna atau login management user. 1. Local User Management System User. Metode ini mengelola pengguna langsung di dalam router melalui menu System User.
Ini digunakan untuk mengatur hak akses ke perangkat Winbox, SSH, WebV berdasarkan grup read, write, atau full. Lalu yang kedua, Radius User Management, User Manager atau Userman. Metode ini menggunakan paket User Manager atau Radius Server untuk mengelola akun pengguna secara terpusat. Biasanya untuk login, hotspot, PPPoE atau VPN yang memungkinkan pengaturan bandwidth dan masa aktif pengguna. Manajemen user dapat dilakukan dengan 1. Group profile, yaitu pengelompokan user serta menentukan privilege atau hak akses yang bisa diperoleh oleh suatu user. Lalu yang kedua, user, yaitu merupakan data login berupa username dan password dari suatu user. Lalu, cara mengatur router OS login management di Winbox. 1. Pilih menu sistem. 2. Pilih menu user. 3. Klik new. 4. Isi kolom name sesuai dengan nama yang kalian inginkan. 5. Pilih group sesuai dengan hal yang boleh dilakukan user tersebut. 6. Isi kolom password sesuai dengan password yang kalian inginkan. Boleh mengisi, boleh tidak, tetapi disarankan untuk menggunakan password. 7. Isi kolom confirm password sesuai dengan isi kolom password. 8. Klik apply dan klik OK. Dan sekarang, aku akan mempraktikkan cara mengatur router OS login management di Winbox. Pertama-tama, kita klik menu sistem, lalu klik menu users. Lalu setelah terbuka jendela seperti ini, kita klik new. Lalu setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kalian akan mengisi nama user, grup, dan juga password. Lalu di kolom di sebelah name, kita akan mengisi dengan nama yang kita inginkan. Sebagai contoh, aku akan menggunakan nama user yoga. Lalu di sebelah kolom grup, di sini kita akan memilih pilihan mana yang boleh dilakukan oleh user tersebut. Sebagai contohnya, aku akan memilih full. Lalu di kolom di sebelah password, di sini kalian bisa mengisi password sesuai dengan yang kalian inginkan. Sebenarnya boleh untuk mengisi ataupun dan juga boleh tidak mengisi, tetapi sangat amat disarankan untuk mengisi password ini agar keamanan usernya lebih kuat. Sebagai contohnya, aku akan menggunakan password 1234. Lalu di kolom confirm password, di sini kita isi sesuai dengan password yang kita gunakan. 1234. Lalu kita klik apply dan klik OK. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa sudah ada user baru di jendela ini. Sekarang kita coba apakah kita bisa login menggunakan user yang ini dengan cara kita klik open new yang ini, lalu tunggu beberapa saat, dan setelah itu akan terbuka tampilan login Winbox. Dan sekarang kita coba login menggunakan MAC address, tetapi di kolom di sebelah login kita ganti dari admin menjadi user yoga. Lalu di kolom password kita isi sesuai dengan password yang kita gunakan tadi, 1234. Lalu kita klik connect. Lalu tunggu beberapa saat. Dan jika muncul tampilan meja kerja seperti ini, itu tandanya kita sudah berhasil login menggunakan user yang baru. Dan setelah ini, kita akan mencoba mendisable user dengan nama admin agar tidak sembarang orang bisa login menggunakan user admin tersebut. Caranya adalah kita klik sistem, lalu klik user. Lalu setelah terbuka tampilan seperti ini, kita klik user dengan nama admin, lalu kita klik disable. Dan sekarang user dengan nama admin sudah berhasil terdisable. Jadi tidak ada orang yang bisa login menggunakan user admin. Dan terakhir, aku akan membahas router OS login management groups. Router OS login management group adalah fitur MikroTik untuk mengatur hak akses atau permission user berdasarkan kelompok atau grup. Fitur ini
membatasi apa yang bisa dilakukan user seperti baca yaitu read, tulis yaitu write, atau penuh yaitu full saat mengonfigurasi router. Berdasarkan defaultnya, terdapat 3 grup bawaan yang sudah tersedia, yaitu 1. Full, grup dewa. Grup ini memiliki semua izin atau policies. User di grup ini bisa mengubah konfigurasi apapun, melihat password, hingga menghapus user admin lainnya. Lalu yang kedua, write, grup teknisi. Grup ini bisa melakukan konfigurasi, baik itu IP, routing, ataupun firewall. Namun, tidak diizinkan melakukan hal-hal sensitif seperti manajemen user, melihat password orang lain, atau melakukan backup atau restore. Lalu yang ketiga, read, grup monitoring. Grup ini hanya bisa melihat-lihat atau view only. Cocok untuk staf magang atau bos yang ingin memantau grafik traffic tanpa risiko merusak settingan. Selain 3 default grup tadi, kita juga bisa membuat custom grup baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Dan ini adalah izin atau policies lebih lengkap dari masing-masing grup. Karena di pembahasan sebelumnya, kita sudah mencontohkan user dengan grup full, maka sekarang aku akan mempraktekkan cara membuat serta guna user dengan grup write. Sebenarnya, caranya hampir sama seperti membuat user baru, tetapi di kolom grup kita ubah menjadi grup write. Dan aku akan mencoba untuk mempraktikannya. Caranya, kita klik sistem, lalu klik user, lalu kita klik new, dan untuk namanya kita di sini menggunakan user satu saja, karena kita di sini untuk mencoba melihat secara langsung bagaimana user dengan grup write itu. Dan di kolom grup kita ganti menggunakan write. Lalu kita isi kolom password menggunakan 1, 2, 3, 4 saja. Lalu sama juga di confirm password kita isi dengan 1, 2, 3, 4. Lalu kita klik apply dan klik OK. Dan sekarang kita coba login menggunakan user yang baru kita buat ini. Dengan cara kita klik open new. Dan setelah terbuka seperti ini, sekarang kita coba login menggunakan user write yang tadi. Dan setelah kita bisa login, kita di sini bisa melihat bahwa kita bisa mengatur beberapa hal seperti addresses, kita bisa menambahkan, dan juga beberapa hal lainnya. Tetapi kita tidak bisa untuk mengubah beberapa hal juga seperti menambahkan atau mengurangi user. Kita tidak juga bisa mendisable atau menenable user juga. Dan sekarang aku akan mempraktikkan cara membuat dan juga guna dari user dengan grup read. Caranya sama seperti kita membuat user baru, tetapi di kolom grup kita ubah menggunakan read. Dan setelah kita membuat usernya, kita akan mencoba login dengan menggunakan user yang berisikan grup read tersebut. Dan setelah kita berhasil login, bisa dilihat kalau user dengan grup read ini hanya bisa melihat-lihat tanpa bisa melakukan hal-hal seperti mengatur IP, mengatur firewall, ataupun mengatur routing, dan juga tidak bisa juga mengatur sistem seperti mendisable user, mengenable user, meremove user, ataupun hal-hal yang lainnya. Dan itu adalah pembahasan terakhir pada video kali ini. Jadi gimana? Udah nggak bingung kan gimana caranya buat mengkonfigurasi hostname dan bahkan mengkonfigurasikan beberapa hal lainnya? Jadi, mungkin cukup sekian video aku kali ini.
Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian, dan aku mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Aku Yoga Prasetyo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.